Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari Minggu ini di hari tanggal 17 November tahun 2024, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ini memasuki seri yang kedua dengan tema arah hidup yang benar. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka kitab Kolose pasal yang kedua. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya akan baca bagi kita semua Kolose pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, arah hidup yang benar, bagian yang kedua, harus dimiliki setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Karena dunia di mana kita tinggali ini adalah dunia yang sudah rusak, saudara-saudaraku ya. Rusak ya. Kita memang melihat bangunan-bangunan bagus ya, bangunan-bangunan indah. Tetapi secara rohani dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa ya. Ingat, Petrus katakan bahwa hidup kita ini hanya menumpang di bumi ya. Jadi kita tidak boleh ada keterikatan apapun dengan yang ada di dunia ini atau di bumi ini, saudara-saudara. Keterikatan kita yang paling utama, paling pertama, dan yang paling pokok adalah keterikatan dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, suratan Paulus kepada jemaat di Kolose ini memiliki intisari ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna ya, dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Kalau saya boleh membaca sedikit ya di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya, Kolose ini ya, tentang jemaat Tuhan di kota Kolose ya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis ya untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Saya ulangi kembali, intisari surat ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Amin. Kalau Dia mampu memberi keselamatan yang sempurna, mengapa saudara ingin mencari keselamatan di luar Tuhan? Dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Saudara lihat, tadi saya bilang ya, karena dunia ini sudah rusak, jatuh dalam dosa, sehingga dunia ini sebenarnya dalam milik kuasa kegelapan. Memang penciptanya adalah Tuhan, tetapi sejak dunia ini jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jangan heran, Paulus ajarkan dalam suratan Efesus bahwa musuh-musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi ada pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu roh jahat. Hati-hati saudara-saudaraku ya, dia bisa menangkap kita yang sudah rajin, yang sudah setia di dalam Tuhan, itu dia bisa tangkap kita. Dan kalau kita tidak punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan, kita bisa terjerat di dalamnya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, taruh di hati kita bahwa kita harus punya arah hidup yang benar, arah hidup yang jelas. Pengalaman Rasul Paulus ini ya saudara-saudara, adalah sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Kesaksian hidup yang luar biasa.
Dan itulah arah hidup yang benar, yang jelas. Sekalipun tidak sedikit tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, minggu lalu dalam seri yang pertama sudah saya sampaikan buat 3 hal penting yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia. Yang pertama, kalau saya mau ulangi saudara-saudaraku, yang pertama itu tidak boleh lagi menoleh ke belakang, fokus kita ke depan. Yang kedua, kita mau memberi diri kita untuk mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, jangan berhenti untuk tetap selalu melayani Tuhan atau ikut Tuhan. Dan hari ini saudara-saudaraku, penjelasannya akan saya jelaskan ada 2-3 hal kembali untuk bagian yang ketiga ini. Sehingga kita ibadah di tempat ini, kita punya arah yang benar. Ya kan? Kalau kita mau datang ke suatu tempat, seperti Bapak Ibu atau Musa datang ke tempat ini, tahu arahnya. Ya kan? Tidak mungkin mengambil arah yang salah. Ya kan? Ada berapa mungkin jalan untuk ke tempat ini, ke tempat kita beribadah ini. Dari tempat tinggal sampai ke tempat ini ada berapa jalan, ya kan? Semua akan menuju ke sini. Tapi tentu kita mau ngambil jalan yang paling cepat, paling pintas, tapi sampai, ya kan? Jadi ada arah yang benar, ya kan? Arah yang jelas. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, Paulus menunjukkan jati dirinya kepada jemaat yang ada di kota Kolose, ya, bahwa betapa beratnya perjuangan yang dilakukannya. Kalau kita baca ayat pertama sebentar, perhatikan Kolose 2 ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu, supaya kita semua tahu saudaraku, ya, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Saudara perhatikan, ya, inilah perjuangan seorang hamba Tuhan. Inilah perjuangan seorang anak Tuhan yang mau bersungguh-sungguh hati di dalam Tuhan, ya kan? Untuk mencapai tujuan ini kan saudara mengeluarkan sesuatu, energi, tenaga, waktu, ongkos, ya kan? Semua dikeluarkan, ya kan? Bukan gratis, betul? Ya kan? Baik itu mau kendaraan pribadi, mau naik kendaraan umum, semua pasti keluar duit, betul nggak? Orang datang beribadah, datang ke tempat ini, kecuali kalau kita memang tinggal bertetangga, itu berbeda. Nah, Paulus katakan, aku ingin kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Bukan supaya, ya, ingin dicari meminta pujian manusia, tetapi supaya saudara-saudaraku menjadi satu teladan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini menjadi satu contoh bagi setiap umat Tuhan yang ada. Amin. Saudara, tadi saya katakan pengalaman Rasul Paulus ini adalah sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Saya percaya kita semua di tempat ini punya kesaksian hidup yang luar biasa. Amin. Punya latar belakang hidup, ya kan? Itulah sebabnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, nanti kita akan lihat di ayat ke-6 itu, ya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah tidak usah lagi berbuat manuver-manuver yang aneh-aneh, saudara-saudaraku. Setialah di sana, ya kan? Berkecimpunglah di dalam Tuhan, melayani Tuhan, saudara-saudaraku, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pagi tadi kami membaca, setiap pagi kami baca suratan perjanjian baru tentang berjaga-jaga. Diingatkan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan itu apa dikatakan? Seperti pencuri di waktu malam, tidak ada yang tahu. Tadi saya katakan apa? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah, kita gak usah bahasa itu yang gak usah macam-macam gitu, ya kan? Setia saja, ya, ikut Tuhan, gitu. Gak usah bermanuver-manuver yang aneh-aneh begitu, ya kan? Kalau ada orang mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang kita tahu itu salah, bahkan itu dosa, tolak saja secara halus, saudara-saudaraku. Kita punya hak kok, ya kan? Kita punya hak untuk menolak hal begitu. Maka itu saya pernah katakan, dan Alkitab juga katakan, pergaulan itu punya peranan yang penting. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau berkomunikasi, dengan siapa engkau bercengkrama, dengan siapa engkau dekat bersosialisasi, itu punya pengaruh bagi hidup kita. Itu tidak mungkin tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Amin. Saya selalu bilang, bergaulan dengan orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Haleluya. Bergaul dengan orang takut Tuhan. Ya, itu pesan saya. Nah, saudara-saudaraku,
Tiga hal penting hari ini yang akan saya bagikan. Apa yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia? Apa? Setelah kita ada di arah hidup yang benar, ya kan? Kita sudah terima Tuhan. Apakah kita setiap minggu kita hanya nongkrong-nongkrong saja, atau kita mau mencari Tuhan? Apakah setelah malam tiba kita hanya langsung segera tidur, tidak mau dulu bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan? Apakah kita waktu memulai hidup kita di hari yang baru, Tuhan sudah kasih kehidupan yang baru, kita langsung sibuk bekerja, atau kita berdoa lebih dahulu? Nah, saudara, ini penting, ya. Karena kenapa? Terkadang kesibukan kita mengalahkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Memulai hari kita, harus kita datang kepada Tuhan. Itu sudah mutlak, ya, mutlak. Karena kita harus punya satu kesadaran. Yang tadi saya bilang, bahwa hidup di dunia ini yang menumpangi kita harus senantiasa, harus punya konektivitas yang kuat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak punya konektivitas yang kuat dengan Tuhan, kalau istilah dalam dunia teknologi ya, di daring gitu ya, jaringan lemot, ya kan, orang kayak gitu. Nah, itu hati-hati saudara-saudara, ya kan. Kalau bahasa saya nih ya, ini bahasa saya ya, analogi kan ya, pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia curahkan darahnya untuk menebus kita. Kalau saya menganalogikan dengan teknologi sekarang yang kita miliki, smartphone ya, itu seperti kita punya kuota. Punya kuota kita. Lah, kamu bisa nggak pakai handphone sekarang kalau tidak punya kuota? Saya mau tanya, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Iya. Apakah tanpa darah Yesus kamu bisa menerima keselamatan? Tidak bisa. Amin. Itu saya samakan dengan kuota. Nah, satu lagi, untuk punya kuota, ya kan, atau untuk berhubungan, berkonektivitas dengan orang lain, kita harus punya apa? Pulsa. Itu yang kalau saya analogikan juga dalam kehidupan rohani, kita harus punya gairah. Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Kamu juga harus punya gairah. Nah, handphone itu, ya, itulah kehidupan kita, ya kan? Sekarang ya, kalau kita mau jujur ya, betul nggak? Jujur ya, harus jujur ya. 24 jam, kita potong istirahat 8 jam. Misalnya, tinggal berapa? 16 jam. Jujur nggak? 16 jam itu, setengahnya 8 jam, kamu pasti pegang handphone. Jujur nggak? Nggak apa-apa. Iya kan? Hampir kita pegang handphone. Betul nggak? Bahkan mau tidur pun, bahkan saya pun kadang-kadang, maaf ya, kalau lagi keterlaluan bisa pegang handphone. Iya benar. Artinya begini saudara, ketergantungan dengan smartphone ini sudah tak bisa dihindari. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kan, mari coba melihat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ketergantungan kita kepada Allah itu tidak boleh hilang dalam hidup kita, dan itu tidak boleh tergantikan dengan apapun juga, saudara-saudara. Amin. Kapan kita melepas handphone kita? Ya waktu kita tidur, ya kan? Tapi saudara tahu nggak? Waktu kita tidur, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menjaga kita. Amin. Handphone bisa menyelamatkan enggak? Enggak. Bahkan bisa membinasakan kita. Amin. Tapi handphonemu juga bisa membawa engkau hidup dalam Tuhan kalau engkau tahu apa yang harus kau tonton di sana untuk menjaga iman. Nah, saudara-saudaraku, ini penting untuk masuk ke tiga hal pada bagian hari ini. Jadi, saya ingin melengkapi ya di seri yang pertama bagi Bapak Ibu yang tidak hadir di seri pertama, bagaimana supaya kita benar-benar bisa berjalan dengan Tuhan itu yang tentunya pada arah hidup yang benar dan jelas. Oke, ada 3 hal. Yang pertama, saya baca kembali dalam kitab Kolose pasal 2 ini ayat 1 dan 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa apa saudaraku, beratnya apa? Perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Saudara menyimakkannya di Alkitab saudara. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka apa saudaraku? Terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa? Kristus. Ayat 3-nya, sebab di dalam dialah, di dalam Kristus ini saudaraku, tersembunyi apa saudaraku? Segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata all the treasures. Treasure itu harta, ya kan? Yang diburu banyak orang di dunia ini harta. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama, arah hidup yang benar membawa kita mengenal rahasia Allah. Katakan amin. 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 Tidak mungkin saudara-saudaraku, orang di luar Tuhan dikasih rahasia Allah. Nggak mungkin. Sedangkan orang di dalam Tuhan pun, kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum tentu dia dapat mendapat hikmat daripada Allah, mendapat rahasia Allah. Amin. Allah benar-benar memberikan rahasianya yang tersembunyi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saya mau ulangi kembali ya, perhatikan, saya baca sekali lagi ya, ayat 2. Perhatikan ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa saudaraku? Kristus. Amin. Saudara, harta kekayaan kita ini yang sejati itu Kristus. Amin. Jadi yang pertama, arah hidup yang benar membawa kita mengenal rahasia Allah. Haleluya. Nah saudara, menekuni profesi saudara masing-masing, menekuni pekerjaan saudara masing-masing. Misalnya Musa, pekerjaannya di bengkel, ya kan? Pasti mau tidak mau belajar tentang mobil, tentang motor, pengenalan, betul nggak? Tentang mesin, ya kan? Tentang perkakas-perkakasnya, ya kan? Tentang segala macam segala suku cadangnya, segala itu mengenal. Sama kalau kita di dalam Tuhan. Saudara, yang pertama, arah hidup yang benar membawa kita mengenal rahasia Allah. Ini penting, saudara-saudaraku. Mengapa kita tidak mau kejar ini? Padahal ini sudah diberikan dengan cuma-cuma loh kepada kita. Ini yang saya selalu juga tekankan. Remlah nafsu kita, hentikan nafsu kita itu, hancurkan. Lebih baik kita mengejar rahasia Allah yang ada kekayaan yang sangat luar biasa. Amin. Ini Alkitab ini saudara-saudaraku, sampai kita menutup mata pun saya percaya kita tidak akan pernah habis-habisnya mengalami berkat rohani yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Nah saudara-saudaraku, ini yang Paulus alami, satu perubahan dalam hidup dia. Dia adalah orang yang pandai dan orang yang pintar. Punya latar belakang yang luar biasa. Tapi setelah dia mengalami Kristus dalam hidup dia menemukan arah hidup yang benar. Bahkan lebih lagi, Paulus menemui rahasia Allah, yaitu Kristus. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Amin. Saudara, kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maaf ya, tidak ada orang yang bodoh. Percaya nggak? Serius saya ngomong ini. Nggak ada orang yang bodoh. Sekarang contoh aja, orang Israel dalam perjanjian lama. Ya kan? Orang Israel dalam konteks perjanjian lama. Itu dikasih Tuhan kepandaian, kepintaran. Nah saudara, lihat. Saya terlalu yakin kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang takut akan Tuhan, tidak akan mungkin orang itu jadi bodoh. Gak akan mungkin saudara-saudaraku. Gak akan mungkin. Kalau dia di sekolah, dia pasti punya prestasi. Amin? Kenapa? Karena Kristus itu harta yang tersembunyi. Hikmat dan pengetahuan ada di sana. Haleluya. Wah, saudara-saudaraku. Saudara lihat. Orang-orang Yahudi itu ya. Itulah bangsa pilihan Tuhan. Banyak meraih hadiah Nobel, penghargaan untuk di segala bidang. Saya percaya kalau orang di dalam Tuhan itu tidak mungkin jadi orang bodoh. Ya pasti orang yang pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, saya baca ayat yang keempat dan kelima buat saudara. Ya. Ayat 4 dan 5. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ini dia saudara-saudaraku.
Kalau kita nggak punya kekayaan Kristus, kita bisa ditipu orang, ya, dibodohin orang. Ayat 5-nya, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Yang kedua, saudara perhatikan yang kedua, arah hidup yang benar membawa kita sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Katakan amin. Saya mau membaca dari terjemahan yang lain untuk khusus yang poin yang kedua ini. Saudara perhatikan ayat 4 dan 5 ini. Perhatikan. Karya-karya besar telah kulaksanakan. Perhatikan. Kubangun rumah-rumah bagiku. Kubangun rumah-rumah bagiku. Oh maaf, salah baca. Ini bukan kitab Kolose. Ya maaf. Oh iya. Ini pasal 2. Ayat 4 dan 5. Perhatikan. Saya memberitahukan ini supaya kalian jangan ditipu oleh siapapun juga yang bermulut manis kepadamu. Nah itu, ya kan? Supaya jangan ditipu. Kelima, karena meskipun saya berjauhan dari kalian, anggaplah bahwa saya hadir di antara kalian, dan saya gembira melihat kalian sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Katakan amin. Arah hidup yang benar membawa kita sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Tadi kan kita tahu latar belakang surat Kolose ini ada guru-guru yang palsu, ya kan? Sehingga penting bagi Paulus untuk tetap terus memompa, memotivasi, menyemangati jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose agar mereka tetap dalam arah yang benar. Yang kedua, saudara, arah hidup yang benar membawa kita sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Ini dikatakan benar, saudaraku, bahwa kalau orang punya arah hidup yang benar, dia pasti punya keteguhan iman dalam Kristus. Dikatakan tadi, tertib hidupmu. Dalam terjemahan ini dikatakan sehati. Nah saudara-saudaraku, kalau orang yang benar-benar punya arah hidup yang benar, dia mau saling punya satu kesehatian di dalam Tuhan. Teguh percaya kepada Kristus. Amin. Tidak akan mungkin bisa dibohongi dan ditipu. Dan mungkin kalaupun sampai itu terjadi, pasti ada protek dan perlindungan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Oh, saudara yang melindungi kita nih, penguasa alam semesta, saudara-saudaraku. Yang tadi kita sudah nyanyi ya, betul nggak? Alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan. Luar biasa. Yang menjaga kita loh, walaupun kita tidak lihat. Itu tentara-tentara sorga, asal kita sungguh-sungguh di dalam dia. Amin. Haleluya. Semangat. Kamu datang ke tempat ini untuk cari Tuhan, untuk beribadah. Semangat untuk mencari Tuhan. Kehidupan yang kau jalani setiap hari, jangan membuat engkau lupakan Tuhan. Engkau dicintainya, engkau dikasihinya, engkau dipeliharanya, engkau dijaga dan dilindunginya. Apa balasanmu kepada dia? Rasa syukur yang kita bawa, itu nanti yang ketiga. Jadi yang kedua, saya ulangi kembali, arah hidup yang benar membawa kita sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Yang ketiga, saudaraku yang terakhir, kita baca ayat ke-6 dan ke-7. Ini senang sekali saya baca ayat firman Tuhan. Ini sering dan saya pernah khotbahkan ini. Perhatikan ayat 6 dan ayat ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Karena itu, hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang ketiga, saudaraku, arah hidup yang benar membawa kita selalu bersyukur. Katakan amin. Amin. Orang kalau sudah bersyukur menjadi satu gaya hidup, ini orang sudah bisa dipastikan pasti hidupnya berakar di dalam Tuhan. Hidupnya mau dibangun di dalam Tuhan. Hidupnya mau bertambah teguh di dalam Tuhan. Karena dia penuh ucapan syukur di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara pernah lihat gak orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan? Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan.
Itu yang tadi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, bahkan saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Ya, ingat apa yang engkau miliki pada hari ini. Itu kepercayaan Tuhan kasih, itu berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kita bersyukur, saudaraku, masih tubuh kita kuat, masih tubuh kita sehat. Jaga kesehatan. Rajin olahraga, tapi juga rajin baca firman Tuhan. Supaya tubuh, jiwa, dan rohani kita itu kuat dan sehat. Saudara, pelajaran penting hari ini apa? Apa pelajaran penting hari ini? Adalah sekalipun dalam menjalani hidup begitu banyaknya rintangan yang dihadapi, namun mengenal Kristus yang ada tujuan utama arah hidup kita itu jauh membuat kita tetap bahagia selalu. Itulah arah hidup yang benar dari segala-galanya. Saudara, ya, pelajaran penting hari ini itu. Sekalipun dalam jalan hidup ini banyak tantangan, namun mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan itu jauh lebih berbahagia dari apapun juga. Amin. Sehingga setiap kesulitan yang engkau hadapi, setiap persoalan yang engkau hadapi, engkau tetap berkata, aku mengucap syukur di dalam Tuhan. Jadi hari ini dari seri yang kedua, 3 hal saya bisa bagikan bagi kita semua. Yang pertama, arah hidup yang benar membuat kita mengenal rahasia Allah. Ini harus mendorong kita untuk kita membaca firman Tuhan, ya, untuk kita berdoa. Yang kedua, arah hidup yang benar membuat kita sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Ini bicara tentang bagaimana kita punya konektivitas yang kuat dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan sesama. Yang ketiga, arah hidup yang benar membuat kita selalu bersyukur. Ya, yang menyertai kita, saya bilang itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dibanding apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Tantangan boleh datang, rintangan pasti ada, masalah silih berganti. Tetapi mengenal Yesus, hidup di dalam Tuhan, di bawah hidup kita tertumbuh dalam Tuhan, itu membuat kita lebih bahagia dari apapun juga. Itulah arah hidup yang benar dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.